Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ghairil ayat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'an min kulli mathal wala in jitahum bi ayatin la yaquluna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubi alladziina la ya'lamun fasbir inna Allaha wa'ada haqq wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dapat dikumpulkan di dalam masjid yang mulia ini, di dalam masjid yang insyaallah banyak keberkahan karena berkat anugerah kesehatan, kenikmatan iman yang dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga kita hadir dalam ritual ibadah mingguan, yaitu salat Jumat yang wajib ini. Salat serta salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib pada mukadimah menyampaikan surah Al-Rum ayat 58 sampai 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad darabna, dan sungguh kami telah jelaskan linnas pada manusia fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini, min kulli mathal, segala bentuk perumpamaan, permisalan, baik itu kisah, baik itu perintah, baik itu apa yang dilakukan Allah atau apa yang dilakukan Allah, semuanya telah menjelaskan kata Allah di dalam kitab yang mulia ini, yaitu Al-Quran. Wala in jitahu, dan jika engkau membawa suatu di ayatin ayat, la yakunna alladziina kafaru, di ayatin ayat pada orang kafir, la yakunna alladziina kafaru, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata pada Nabi Muhammad yang menyampaikan ayat atau suatu berita dari Allah, in antum illa mubtilun, kata mereka, kata orang-orang kafir itu, in antum illa mubtilun, pasti kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Itu jawaban mereka terhadap ayat yang dibawakan Nabi Muhammad pada orang-orang kafir pada konteks zaman itu. Artinya di sini orang-orang kafir yang didakwahi oleh Nabi Muhammad itu menolak dengan sangat benar-benar mengingkari kenabian Nabi Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa taala
pada redaksi ayat ini menggunakan taukid. Kalau kata santri itu huruf taukid. Huruf taukid itu adalah huruf penekanan, lakon. Dua di sini huruf penekanannya, itu lam dan lakon. Dan sungguhnya itu dua kali double. Walakon dan sungguh menandakan bahwa di sini orang kafir itu beberapa kali didakwahi oleh Nabi, bahkan sampai 1000 kali dalam satu keterangan. Mereka tetap bohong, tidak mau mengimani Allah, tidak mau mengimani risalah Nabi Muhammad. Maka kata ahli bahasa, lakon di sini itu menunjukkan keingkaran yang beberapa kali ingkar, tidak menerima suatu berita yang dibawakan oleh Nabi. Dalam istilah bahasa, dalam istilah balaghah atau namanya adalah kalam khobar inkari, yaitu mukhatab atau penerima itu ketika dibawakan berita menolak secara terang-terangan. Ketika pada hari pertama diajak ke jalan Allah, menolak. Pada hari kedua menolak lagi. Pada hari ketiga menolak lagi, dan seterusnya. Tiada akhir perlakuan tersebut. Maka di sini redaksinya adalah lakon dan sungguh-sungguh, karena terjadi penolakan. Itu bila dilihat dari aspek bahasa. Maka di ayat selanjutnya, di ayat 28, bahwa kadzalika yatba'ullah, demikianlah Allah itu sebenarnya telah mengunci ala qulub, atas hati mereka. Kebenaran itu mereka itu telah mengunci, tidak mau menerima risalah yang dibawakan Nabi Muhammad atau ajakan yang dibawakan Nabi Muhammad. Telah mengunci, dalam kondisi apapun mereka tidak akan menerima selamanya. Alladzina la ya'lamun, itu orang-orang yang tidak mau memahami. Padahal Rasul itu belum menjelaskan kandungan atau isi dari ajaran Islam itu bagaimana. Tapi baru saja Rasul itu muncul di hadapan mereka, belum saja ngomong, cuman hanya ajakan semata, ayo ikut di jalan kami. Bagaimana esensi atau ajaran Islam itu belum diterangkan, belum saja diterangkan, mereka sudah menolak. Melihat Nabi Muhammad saja mereka sudah menolak. Maksud ayat di sini alladzina la ya'lamun itu adalah mereka tidak mau memahami. Yang pada dasarnya mereka tidak ingin mendengar ajaran-ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad. Maka di sini yatba'u ala qulub, mengunci, ada yang mereka itu terkunci, tidak mau menerima apa yang datang dari Nabi Muhammad. Maka para penafsir mengibaratkan ini orang-orang kafir itu adalah seperti keadaan gelas yang tidak siap menerima air. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seharusnya gelas itu menerima air, disiapkan bahwasanya bibirnya di atas, bibir gelas itu di atas, pantat gelas di bawah. Baru air itu bisa tersimpan dalam gelas itu. Tapi gambaran orang kafir ini dia berada gelas terbalik, pantat gelas di atas, bibir gelas di bawah. Ketika dikocokkan air dari atas, maka otomatis air itu tidak akan tersimpan di gelas tersebut. Nah, itulah gambaran orang kafir di ayat ini. Mereka sudah menutup, mengunci hati mereka atau pikiran hati mereka itu. Ketika Nabi Muhammad datang, belum saja menerangkan, mereka sudah menolak, sudah mengusir. Itu gambaran orang kafir itu. Maka disebutkan dengan air yang berhubungan tidak tersimpan di gelas tersebut. Kemudian ketika sudah
mungkin ada masanya Nabi Muhammad itu eh, apa lelah menyampaikan risalah, ajakan-ajakan para orang, para pengikut. Ada masanya Nabi Muhammad futur atau tidak semangat. Setelah ini di ayat 60 diselalu bahwa Allah melupakan Nabi Muhammad dengan mengatakan fasbir, maka sabarlah engkau Muhammad. Inna wa'dallahi haq, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji kami itu, janji Allah itu adalah hak adanya, benar adanya. Di akhirat nanti engkau akan dikasih berlipat ganda apa yang telah engkau kerjakan di dunia, yaitu kebaikan-kebaikan, ajakan-ajakan yang engkau emban dari kami. Jika engkau terus menerus, jangan herankan orang-orang yang terus menolak kamu. Tetaplah semangat. Berapapun kamu Muhammad telah ditolak oleh semua orang, tetaplah menyampaikan ayat-ayat kami, kata Allah. Karena inna wa'dallahi haq. Sungguhnya janji kami itu benar adanya di akhirat kelak buat kami. Oleh karena itu, la yastakhifannaka alladziina laa yu'minuun, sehingga orang-orang yang tidak meyakini kebenaran agama kami yang telah bersama dengan mereka, jangan sampai melakukan kamu atau menghentikan kegiatan dakwah. Karena itu dalam tafsir lain, tafsir surah mengatakan bahwa la yastakhifannaka itu diartikan dengan jangan sampai menggelisahkan kamu, yaitu ulah nepika ngarentangkeun ka anjeun. Maksudnya adalah ngarentangkeun ka anjeun itu adalah jangan sampai menggelisahkan, melakukan kamu terhadap apa yang dibawa risalah yang diemban oleh kamu Muhammad. Maka teruslah, walaupun terjadi penolakan secara berkala, maka teruslah sampaikan ayat-ayat kami, kata Allah itu. Ngarentangkeun yaitu meragukan kamu, ada juga ngarentangkeun yaitu menghancurkan. Jadi adalah dua istilah yang sama, tetapi dua istilah yang hampir sama, tetapi maknanya berbeda. Barakallahu fiikum. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib pada khutbah pertama menyampaikan bahwa di ayat ke 58 adalah terjadinya suatu penolakan orang-orang kafir terhadap Muhammad SAW. Kemudian di ayat ke 59 adalah merupakan sebuah gambaran orang kafir itu memang pada dasarnya tidak mau beriman, tidak mau menerima ajakan Nabi. Kemudian di ayat 60 itu adalah ketika Nabi sedang tidak bersemangat, kemudian putus asa menyampaikan risalah Allah, maka Allah lupakan atau maka Allah memberi semangat pada Nabi, yaitu dengan menasihatkan fasbir, maka bersabarlah karena janji kami itu ada, kami itu ada buat kamu nanti. Kalau Rasulullah mungkin pada saat itu menunggu lagi semangat untuk bersabar. Nah, yang telah Khatib sampaikan tadi tentu itu konteksnya turunnya atau khitbah, tujuan ketika ayat ini turun adalah yaitu dikhususkan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi bagaimana dalam konteks ayat ini, tentu ayat ini juga adalah tidak hanya khusus pada tujuannya diturunnya itu terhadap Nabi Muhammad saja, akan tetapi ini adalah tugas bagi kita semuanya sebagai seorang muslim. Karena ada hadis yang mengatakan ba'il bani wal ghayr, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, kata Nabi. Itulah dengan ayat tersebut kita berarti walaupun satu ayat sampaikanlah kepada
sebarkanlah ayat tersebut. Walaupun ajakan-ajakan yang kita ajak kepada kepada orang-orang, kemudian orang-orang atau si penerima itu tidak mengindahkan ajakan kita, maka bersabar gitu. Kemudian si penerima, mungkin orang yang kita ajak itu adalah merasa terusik dirinya gitu, ya sampaikan saja, karena boleh hak walau kana katakanlah yang benar, walaupun yang benar itu pahit keadaannya, untuk dikatakan kepada orang. Ada pun orang itu mendapat hidayah, alhamdulillah. Walau mungkin orang itu ketika kita didakwahi terjadi beberapa penolakan sampai beberapa kali, ya sabar, karena hidayah itu termasuk hak prerogatif Allah. Sebagaimana yang Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 272, laisa 'alaika hudahum, wahai Muhammad, bukan hidayah itu bukan bukanlah kewajiban kamu seseorang itu untuk mendapatkan hidayah, gitu ya. Walakin Allah yahdi may yasha, tapi Allah lah yang memberi hidayah itu kepada siapa yang dia mau. Maka tugas kita itu menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Walaupun itu terjadi penolakan, karena hidayah itu bukan ada hak prerogatifnya, bukan ada di kita, tapi hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya tetap ajaklah orang-orang pada jalan kebenaran, pada jalan Allah, walaupun rasa pahit bagi kita. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi khotib dan mungkin bagi semua. Kepada Allah